Halo semua teman-teman Pak Sutrimayo, hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Anthony Diomartin. Nah, saya sharing dulu ya teman-teman ya, ini adalah CV dari beliau. Beliau adalah seorang writer, inspirator, speaker, dan seorang entrepreneur, seorang CEO dan HR Excellency and MWS Indonesia. Beliau juga adalah komisaris utama dari PT 3S, Spirit Sehat Sukses Indonesia. Nah, selain itu juga beliau adalah seorang lulusan psikologi UGM dan MBA bidang Strategic Leadership dari Kanada. Dokter psikologi dari Touro University Worldwide dari California, US. Banyak memiliki sertifikat internasional, diantaranya International Certificate Coach, Certified Leadership and Sales Trainer, and then juga ada Certified EQ Trainer. Ada certified juga dari John C. Maxwell, dan juga professional member dari ATD, Association of Talent Development. Dan penulis 19 buku bestseller teman-teman, luar biasa. Narasumber tetap di Smart Emotional Radio Talk dari Smart FM, menerima penghargaan Muri atas bestseller motivasi EQ, dan trainer dan fasilitator di berbagai negara. Beliau pernah diundang di Jepang, di China, di USA, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Oke teman-teman, gak berlama-lama kita panggilkan Pak Anthony. Oke, halo semuanya teman-teman, para Pak Sutrimayo. Happy banget kita hari ini bisa berjumpa kembali lagi. Dan hari ini, seperti tadi saya sudah sharingkan, hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita hari ini, Pak Anthony. Oke. Hai Ronald, terima kasih atas kesempatannya. Senang banget bisa sharing dengan Pak Sutri di Mayo. Iya, senang banget Pak. Akhirnya Bapak berkesempatan ya Pak. Thank you banget untuk waktunya nih di sela-sela kesibukan Bapak boleh hadir ke acara kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Yes. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita tuh ngebahas seru banget materinya. Mungkin kalau kalian pernah dengar namanya EQ atau emotional. Oke. Nah bagaimana sih EQ ini tuh bisa berpengaruh nggak cuma tentang kehidupan pribadi kita, kehidupan pekerjaan kita, bahkan juga tentang berelasi dengan pasangan. Hari ini kita akan kupas tuntas ya dengan pakarnya, yaitu dengan Bapak Anthony. Pak, boleh sharing sedikit nggak sih Pak? Ya. Apa sih tentang EQ ini Pak? Orang belakangan ini kan lebih familiar ya Pak dengan EQ. Orang dulu cuma tahu IQ, pinteran, tapi sekarang belakangan ini tuh IQ tuh sangat santer nih dengar itu. Itu apa sih Pak? Baik, jadi memang yang namanya EQ itu sendiri merupakan sesuatu yang belakangan baru populer. Dipopulerkan itu sebenarnya di tahun 95 oleh Daniel Goleman sebenarnya. Walaupun dia sendiri bukan penciptanya. Yang selama ini kita kenal memang namanya IQ, kecerdasan intelektual. Biasanya kalau kita masuk ke sekolah, kalau kita masuk kerja, tes IQ. Nah, tapi kemudian orang semakin menyadari bahwa ternyata orang-orang yang secara IQ-nya bagus, pintar di sekolah, nilainya paling bagus, belum tentu mereka paling sukses, paling berhasil di tempat kerja. Malah banyak yang menimbulkan masalah gitu. Ya. Nah, itu sebabnya kemudian muncul yang namanya EQ. EQ itu pada dasarnya sebenarnya terdiri dari dua hal sebenarnya. Yaitu bagaimana kita mengelola diri kita yang biasanya disebut dengan intrapersonal, dan bagaimana kita mengelola orang lain yang disebut dengan interpersonal. Ya, jadi dua bagian inilah yang kemudian dikatakan sangat penting ketika orang bekerja, ketika dalam berelasi, ketika di dalam hubungan apapun sebenarnya kita membutuhkan lebih EQ daripada IQ. Ya. Intinya seperti itu, Ronald. Oke. Nah, kalau misalnya hubungan dari EQ, tadi saya sudah spill sedikit ya tentang kesuksesan seorang, itu bagaimana sih Pak relasinya Pak? Khususnya di dalam pekerjaan atau di dalam karir orang. Sometimes kadang-kadang, ya mengutip tadi yang Bapak sharing ya, pada saat IQ, wah tinggi luar biasa ya. Jangan ngomong lah masalah kepintaran tuh oke banget, tapi pada saat dia terjun dan berpraktek ya di dalam pekerjaan itu kok responsnya nggak oke gitu ya, dan ya karirnya mandak begitu aja Pak. Ya, jadi memang pengalaman yang saya alami ketika saya pertama kali bekerja, saya pernah merekrut cewek lulus dari universitas terkemuka di Indonesia. IP-nya itu udah hampir 4 itu, bayangkan S1 ilmu komputer. Tapi ya itu, pada waktu ketika kita melihat CV-nya, kita begitu kagum. Wow, ini pasti akan menjadi orang yang sangat luar biasa di tempat kerja. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu ketika dia bekerja, orang ini ternyata nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Teman-teman nggak ada yang bisa cocok dengan dia. Orangnya sangat sulit bertoleransi terhadap hal yang berbeda dengan dirinya.
Sampai saya masih ingat di masa percobaan 6 bulan itu, di bagian terakhir saya sempat ngobrol dengan dia, dan dia masih mengatakan, Pak, kalau saya dikasih waktu lebih panjang, saya bisa mengerjakan proyek saya sendiri, saya nggak butuh teman-teman yang lain. Sampai waktu itu, saya harus mengingatkan si anak ini, dan saya bilang, di tempat kerja kita ini, kita butuh seorang yang team player, kita bukan butuh single fighter. IQ-nya luar biasa, secara akademik luar biasa, lulusan terbaik, tapi yaitu di tempat kerja, sampai akhirnya kemudian 6 bulan itu kita nyaris keluarkan dia dari tempat kerja. Saya juga masih ingat, kita pernah mengutus waktu itu ke Medan, sekelompok anak, waktu itu sebenarnya juga bagian dari proses magang, dan akhirnya justru teman-teman yang nilainya yang biasa-biasa yang diterima, justru yang kemudian ditolak adalah justru dari kelompok itu yang paling tinggi IQ-nya yang lulusan terbaik, justru ditolak karena yaitu nggak bisa menyesuaikan diri. Jadi berbagai contoh ini Ronald memberikan kepada kita sebuah kesadaran bahwa sekali lagi orang tua seringkali bangga ketika anaknya nilainya pinter, nilainya bagus, tapi ternyata itu tidak menjamin pada waktu ketika kita masuk ke tempat kerja, orang-orang ini seringkali jadi masalah. Makanya satu prinsip yang seringkali dikatakan adalah IQ membuat kita diterima. Nilainya bagus banget, tapi EQ lah yang membuat seseorang itu dipromosikan. Nah, inilah yang mesti jadi pegangan buat kita. Dan belakangan ini makanya di World Economic Forum, itu forum di mana para pemimpin di dunia secara rutin bertemu. Selalu belakangan di 5 tahun terakhir ini, itu mengatakan EQ, kecerdasan emosional sebagai salah satu kompetensi yang sangat penting untuk di pekerjaan masa depan. Karena kita bisa saja bicara mengenai komputer, internet, online, AI, tapi tetap aja tidak bisa mengalahkan. Orang tetap butuh sentuhan kok, orang tetap butuh tatap muka kok. Pada waktu ketika pelayanan, ya nggak Ronald, ketika kita mau servis apapun, betul. Saya merasa lebih nyaman kok dilayani oleh orang yang saya bisa berjumpa, saya bisa merasakan daripada saya dilayani oleh mesin, secanggih apapun mesin itu. Oke. Jadi tadi agak ke-trigger sih dengan omongan Bapak, menyesuaikan lingkungan gitu dan bertoleransi. Boleh di-explain nggak sih Pak? Mungkin di sini teman-teman juga agak kebayang-bayang gitu ya. Ini mungkin ya agak relate dengan dirinya dia gitu kan. Bagaimana sih Pak? Maksudnya deskripsi tadi tuh menyesuaikan dalam lingkungan tuh konteksnya seperti apa sih Pak? Oke. Jadi gini, satu hal yang paling penting dari seorang yang cerdas emosi adalah dia tidak menuntut lingkungannya, tapi dia yang kemudian mencoba untuk menyesuaikan. Artinya gini, saya jadi ingat kisah tentang seorang raja yang suatu ketika akhirnya sangat kesel gitu karena kemudian kakinya tertusuk duri. Dan raja ini kemudian memerintahkan seluruh negara itu harus kemudian ditutupi dengan karpet merah gitu. Dan tentu saja ini menjadi sebuah cerita yang menarik gitu. Artinya gini loh, kalau kita kembalikan kepada orang yang EQ-nya bagus dengan yang EQ-nya jelek. Orang yang EQ-nya jelek, dia tuh seringkali berharap bahwa dunia itu harus menyesuaikan buat dirinya. Sementara orang-orang yang EQ-nya bagus, dia akan mengatakan bahwa sayalah yang harus beradaptasi. Si raja ini nggak bisa berharap bahwa seluruh padang itu akan jadi diberi karpet merah. Dia yang mendingan dia pakai sepatu dan menyesuaikan diri. Dan inilah yang sebenarnya jadi gambaran buat kita. Nah, orang yang EQ-nya bagus, kenapa dia bisa diterima di berbagai lingkungan? Karena dia bisa beradaptasi. Saya teringat waktu ketika saya pertama kali di awal-awal studi psikologi, ada satu definisi tentang kesehatan mental yang bagus. Dan ini mungkin bagus juga buat teman-teman Pak Sutri yang pada kesempatan ini mendengarkan kita. Kesehatan mental itu apa sih? Makanya kenapa kesehatan mental itu dekat sekali dengan EQ? Karena definisi kesehatan mental yang paling simpel, paling sederhana adalah orang yang sehat mental adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, saya masih ingat dulu waktu ketika saya lulus psikologi kita masih ada studi kasus di rumah sakit jiwa. Kenapa orang masih rumah sakit jiwa sih? Orang yang masuk rumah sakit jiwa adalah ketika dia mulai berharap bahwa seluruh dunia akan menyesuaikan dirinya. Ketika energinya mulai fokusnya cuma pada dirinya dan dirinya. Saat itulah orang mulai semakin gak waras. Nah, jadi dikatakan bahwa bagaimana kita punya kesehatan mental yang bagus, ya kita harus mengarahkan dan menyesuaikan diri kita. Nah, EQ membantu kita untuk menyesuaikan dan beradaptasi. Ketika saya bertemu dengan orang yang pendidikannya lebih rendah, saya nggak bisa berbicara dengan bahasa yang terlalu tinggi. Ketika saya berbicara dengan orang yang latar belakang kultur tertentu, saya harus menyesuaikan. Saya nggak bisa berharap dia yang harus menyesuaikan dengan saya. Itu butuh EQ, kemampuan untuk berempati.
kemampuan kita untuk menyesuaikan diri kita. Nah, itulah sebabnya kenapa dikatakan EQ itu penting untuk beradaptasi. Oke, Pak. Nah, Ya. kira-kira bisa nggak sih kita ada indikator nggak sih kalau misalnya IQ itu Ya. kan ya kita pada saat masuk sekolah Ya. tulis bisa ngerti. Nah, tapi kalau misalnya IQ sendiri itu indikatornya bagaimana sih, Pak? Nah, ini pertanyaan menarik, Ronald. Jadi ini bagus juga buat teman-teman Pak Sutri yang pada kesempatan ini mungkin ingin tahu juga ya. Saya itu IQ-nya bagus apa jongkok misalnya. Terus indikatornya apa? Kita selalu bilang, IQ itu punya 4 indikator. Oke. Ya 4 komponen. Satu adalah self-awareness sebenarnya. Pertanyaannya adalah gini, kamu kenal nggak sih mengenai apa kelebihan dan kekurangan kamu? Kamu tahu nggak sih bagaimana orang melihat dirimu? Itu self-awareness. Kalau misalnya dirimu seringkali dapat komplain dan kamu seringkali mengatakan bahwa enggak kok aku nggak merasa seperti itu, bisa saja ini menjadi petanda bahwa self-awareness-mu itu rendah. Ya, jadi orang-orang yang IQ-nya rendah seringkali nggak sadar tentang perilakunya. Enggak kok, aku nggak ngomong seperti itu. Sifatku nggak seperti itu. Misalnya contoh di tempat kerja, saya masih ingat saya punya rekan kerja yang setiap kali orang presentasi pasti mengkritik. Pasti selalu melihat dari sisi negatif. Tapi dia nggak sadar. Buat dia, nggak kok, aku cuma memberikan komen aja gitu. Tapi kalau komennya selalu negatif seperti itu, udah cenderung toksik gitu. Dan dia nggak sadar tentang perilakunya. Nah, itu yang pertama-tama. Nah, ini termasuk juga kesadaran mengenai pattern kita, pola kita. Itu adalah bagian pertama, self-awareness. Nah, indikator kedua adalah self-management. Bagaimana kita mengelola diri kita. Bagaimana kita ketika kita dalam kondisi emosi, lagi kesel, apakah kita sumbunya pendek, gampang meledak, sampai kemudian orang malas berurusan dengan kita. Kenapa? Karena kita sumbunya pendek dan gampang tersinggung misalnya. Nah, kalau kita iya, bisa jadi berarti kita susah untuk mengatur diri kita. Karena ini komponen yang kedua adalah self-management. Bagaimana kita mengelola diri kita. Komponen yang ketiga adalah social awareness. Social awareness itu dirimu bisa peka nggak? Bisa membaca nggak? Misalnya gini, ketika orang kondisinya lagi sedih, orang kondisinya lagi pas untuk diajak berbicara tertentu, orang-orang yang IQ-nya bagus, dia bisa istilah bahasa kita itu, bahasa IQ itu adalah bisa mengkalibrasi. Ini kondisinya, emosinya gimana sih? Ya bahasa gampangnya adalah membaca ramalan cuaca emosi orang lain gitu loh. Ya, jadi bukan cuma ramalan cuaca di atas sana, udara gitu. Orang itu pun bisa harus dibaca cuacanya kan? Iya, betul. Ini aku lagi pas nggak sih diajak ngobrol tentang bagian ini? Jangan-jangan mentang-mentang kita lagi happy, jugu-jugu, aku lagi senang banget, kamu tahu nggak? Padahal orang di depan kita lagi sedih banget gitu, lagi berduka. Nah, orang yang cerdas emosi, dia tahu situasi. Nah, termasuk kesadaran sosial yang saya merasa penting buat teman-teman Pak Sutri, terutama teman-teman Pak Sutri yang profesional adalah bagian dari kesadaran sosial, termasuk kesadaran kita tentang lingkungan kita, organisasi kita. Artinya gini loh, kadang kita harus jujur, di organisasi itu kan siapa yang secara nyata tertulis sebagai bos belum tentu jadi bos loh. Yes. Karena bisa saja ada orang lain yang membisiki, ada yang pemimpin informal di organisasi. Nah, siapa cocok sama siapa, siapa ciongnya sama siapa gitu, bermasalahnya sama siapa. Nah, ini adalah sesuatu yang kita harus punya kemampuan untuk membaca. Nah, ini adalah bagian dari social awareness. Kalau Anda termasuk yang sulit untuk membaca dan sulit untuk menganalisa situasi kondisi, bisa saja itu menjadi bagian indikator bahwa perlu belajar EQ. Ya. Nah, indikator yang keempat adalah yang disebut dengan social relationship. Bagaimana kita membangun hubungan, interaksi. Orang yang IQ-nya bagus, hubungannya itu hubungan yang fruitful. Ya, kita senang ketika bertemu di antara orang-orang yang IQ-nya bagus. Nah, sebaliknya, orang-orang yang IQ-nya bermasalah, apa yang terjadi? Konflik sana, konflik sini. Selalu yang tadinya berteman dengan ini, besok-besok bermusuhan. Kok lu nggak jalan lagi sama dia? Iya, habis sebel banget gitu. Besok-besok kemudian dia kelihatan berteman ini. Terus besok lagi nggak berteman lagi. Kenapa? Iya, habis orangnya bermasalah. Nah, kalau kita seringkali bermasalah dengan orang lain, seringkali bermusuhan dengan orang lain, dan banyak konfliknya, bisa saja itu jadi petanda juga bahwa cara kita memanage. Jadi ini adalah 4 indikator yang bisa jadi indikasi buat kita. Apakah kita dikatakan IQ kita bagus atau enggak? Oke. Ya. Nah, saya mau ke-trigger dengan Bapak tadi ya. Ya. Kalau misalnya saya lihat dari 4 itu ya, self-awareness, self-management, social awareness, dan juga social relationship. Ya. Basically kan itu kan kita mau ya lebih menekan kita punya perasaan untuk bisa
mengutamakan Iya. others lah ya, perasaan orang lain lah, Iya. kondisi yang lain gitu Iya. loh. Berarti itu berhubungan dengan latar belakang seseorang nggak sih Pak? Let's say misalnya seseorang merasa sering dikecewakan, ujung-ujungnya jadi udahlah, gue mau menyenangkan diri gue sendiri aja gitu, jadi self egocentris gitu loh. Iya. Ada hubungannya nggak sih Pak? Gini, memang ini kemudian gini, harus dibedakan karena banyak persepsi dari hal ini bisa muncul, termasuk salah satu yang dikatakan Ronald tadi. Karena orang kan masalahnya lagi sulit, lagi punya problem sehingga susah untuk berinteraksi Berempati, dengan ya. orang lain. Atau sebaliknya ada yang mengatakan begini, apakah EQ itu membuat orang seperti kayak menjilat dong, kayak seperti kayak beradaptasi, tapi kan nggak nature dong, nggak pure dong dan sebagainya. Yes. Nah itu juga akhirnya kemudian mengutuk seperti tadi. Ada yang sama sekali nggak. Saya kan gimana caranya saya bisa ini dengan situasi dengan orang lain sementara saya sendiri bermasalah. Tapi di sisi lain, kok kayaknya kesannya kok seperti orang menjilat. No. Jadi EQ tetap mengatakan bahwa ini dilakukan dengan cerdas. Makanya istilah kita adalah kecerdasan emosi. Jadi emosi yang cerdas. Jadi di kita melakukan ini dalam rangka supaya bahwa ketika saya mau berinteraksi dengan seseorang adalah sangat penting buat saya itu masuk ke dalam dunia dia. Makanya kenapa ada banyak penelitian yang kemudian mengatakan orang itu lebih mau mendengarkan kita ketika kita berusaha untuk masuk dulu ke dalam dunia kita, ke dunianya dia. Nah, saya jadi ingat contoh waktu ketika anak saya pertama kali sekolah gitu. Saya masih diajarin oleh salah satu kepala sekolahnya, Pak, kalau bicara dengan anak itu nggak boleh dalam posisi berdiri, kemudian anak menatap kita seperti ini. Yang harus Bapak lakukan adalah jongkok, Pak. Duduk atau jongkok setara dengan si anak itu supaya matanya itu setara dan ngomong dengan posisi seperti itu. Nah, saya merasa bahwa filosofi yang sama juga terjadi. Bukan karena kita pura-pura, tapi kita merasa bahwa kita perlu menyesuaikan diri. Ya bahasa gampangnya adalah sing waras ngalah kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kitalah yang kita merasa bahwa kita yang lebih cerdas emosi. Kadang-kadang kita mengalah dalam rangka supaya apa? Tujuan tercapai. Jadi di balik itu bukan karena kita pura-pura, bukan karena kita menjilat gitu, tapi karena apa? Ada sesuatu hal yang orang akan lebih mendengarkan kita, lebih appreciate kita ketika orang merasa bahwa oh, kamu ngerti tentang duniaku, kamu mengerti tentang apa yang terjadi pada diriku. Nah, EQ dasarnya ke sana dan semua itu dilakukan dengan sadar. Makanya disebut dengan kecerdasan emosi, emosinya cerdas itu. Ya. Dan itu bisa dilatih nggak sih Pak? Atau misalnya kayak tadi ya, banyak orang yang merasa berkurangan dengan self-awareness, social awareness, dan segala macam. How to, memperbaikinya gitu. Karena kita tahu, ya seperti yang tadi Bapak bilang, saya juga ketrigger banget ya. Kayak berandai-andai dalam diri saya juga ya. Semuanya, saya bisa nggak gitu mengelola emosi dengan baik sehingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Banget Ronald. Dan juga ini mungkin jadi catatan buat teman-teman para pasutri yang merasa bahwa dari situasi saya, kenapa saya banyak konflik dengan orang, kenapa saya nggak kenali diri saya gitu. Ada satu prinsip yang sering kali saya ceritakan di dalam training, namanya prinsip SAME. Ya, S-A-M dan E. Nah ini gampang sederhana yang sebenarnya bisa kita praktekkan untuk mulai melatih EQ kita. Apa itu prinsip SAME? Dimulai dengan huruf S. S itu apa? Self-talk. Karena ternyata hasil kalau kita bicara mengenai neuroscience, apa yang terjadi di otak kita, kan ada prinsip yang namanya think, feel, dan act. Cara berpikir kita mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita. Ya, jadi ini prinsip ini terjadi. Artinya apa? Kita mau mengatakan, pertama-tama mulai self-talk. Kalau kita mau mengendalikan emosi kita, dimulai dengan self-talk. Misalnya contoh, tadi pagi ketika mau jalan menuju ke kantor misalnya, atau menuju ke rumah mertua misalnya, tiba-tiba mobil disalip misalnya. Kalau self-talk kita mengatakan ini orang kurang ajar, orang ini perlu dikasih pelajaran, ini orang nggak tahu diri. Yang terjadi adalah kita akan melajukan kendaraan kita mepetin dia, kemudian maki-maki dia. Saya masih ingat saya punya satu peserta yang dia punya kebiasaan seperti itu, Ronald, dan apa yang terjadi sampai dia mepetin orang itu, dia turun, dia paksa bapak ini keluar, kemudian dia tendang bapak ini. Tiba-tiba di tengah bagian jendela yang terbuka itu ada anak merintih kesakitan. Ayah, sakit ayah. Waktu ketika dilihat, ternyata bapak ini buru-buru. Lagi mau ngantar anaknya, kayaknya mungkin usus buntu, jadi mau ke rumah sakit gitu. Dan waktu itu dia cerita, Pak, sejak itu saya menyesal dan saya bertobat, Pak.
kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi self talk itu penting. Kejadian atasan kita kemudian mengembalikan kerjaan kita. Apa yang terbersit di kepala kita? Ini atasan selalu sentimen saya, atau kita mengatakan, oh ini tantangan buat saya. Mungkin cara laporan saya kurang detail, saya harus memperbaiki. Jadi apapun, ini self talk ini akan sangat menentukan bagaimana respon kita selanjutnya. Nah, EQ kita bisa dilatih dengan cara melatih self talk yang bagus. Berikutnya adalah A. A itu apa? Akses positif memory. Akses positif memory artinya gini, akses positif memory itu bisa dengan, kan kita percaya gini, apa yang kita keluarkan itu tergantung dengan apa yang kita isi. Nah, makanya kenapa Myotalk seperti ini berharga, karena mengisi memori. Jadi gini, ada satu bagian di otak kita ketika kita merespon itu sangat bergantung kepada apa yang tersimpan di dalam otak kita. Ada yang namanya hipokampus. Hipokampus adalah bagian yang berisi memori-memori kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita isi di situ. Makanya kenapa banyak orang EQ-nya bermasalah? Ya apa yang bisa diharapkan? Lah isinya sendiri nggak ada gitu. Makanya kenapa sangat penting informasi yang diisikan di otak kita ini akan mempengaruhi juga bagaimana kita merespon. Makanya A adalah akses positif memory. Jadi hal-hal yang positif. Berikutnya juga adalah SAM kan, S-A-M. M itu adalah mentor. Kadang kita bisa cari role model, kita bisa melihat ini kayaknya saya punya atasan yang bagus banget secara kecerdasan emosional, saya bisa merasa itu dia sebagai role model. Nah, kita bisa meminta kepada dia, boleh nggak Pak, saya pingin dong belajar dari Bapak ngobrol-ngobrol dengan orang. Atau betul-betul minta mentor beneran. Misalnya contoh kita merasa bahwa kita punya kesadaran bahwa Pak, kenapa sih kalau saya ngomong itu selalu nyelekit, bikin orang tersinggung. Kenapa kalau saya melakukan sesuatu banyak orang yang kemudian nggak mengerti dengan apa yang saya ini. Kenapa sih saya kurang bisa diterima di lingkungan? Nah, apa sih yang menyebabkan itu? Nah, dengan kayak begitu kita bisa minta kepada mentor yang bisa kasih feedback buat kita. Jadi guru atau coach itu juga bisa menolong buat kita. Nah, berikutnya juga yang sangat penting yang bisa kita lakukan adalah E. E itu apa? Environment. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang kecenderungan cerdas emosinya bagus, kita juga akan tertolong oleh mereka. Kenapa? Karena lingkungan seperti itu juga akan menuntun kita untuk bisa punya IQ yang bagus juga. Jadi SAM ini penting. Self-talk, akses positif memory, kemudian mentor, environment, itu akan menolong kita, membantu kita. Makanya termasuk environment, itu adalah network yang kita bangun. Ya, bagaimana kita bergaul, berinteraksi, makanya komunitas itu penting gitu loh. Di mana komunitas kita itu kan sebenarnya kita selalu mengatakan diri kita dan kesuksesan kita akan ditentukan oleh 5 orang yang berada di lingkungan sekitar kita, ya di luar keluarga kita. Nah, itu juga akan menentukan. Jadi kita mempraktekkan SAM ini, kita bisa membantu kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita juga kok. Oke. Ya. Pak, saya ketrigger dengan yang E ya tadi, environment tentang lingkungan ya. Sometimes kadang-kadang lingkungan ya khususnya di dalam keluarga itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin banyak orang ngerasa ya gue begini karena memang ya orang-orang sekitar lingkungan ini yang create gue tuh menjadi pribadi yang seperti ini gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya dengan Bapak bilang tadi kan ya udah cari lingkungan yang lebih baik untuk bisa mendapatkan ya nanti masa depannya akan lebih baik at the end. Tapi mungkin banyak orang ngerasa bahwa wah ini kok kayak takutnya jadi kayak kacang lupa kulitnya gitu loh Pak, meninggalkan sekelompok gitu ya, atau memang lingkungan yang memang nggak oke untuk mencari yang lebih oke. Nah itu gimana sih Pak untuk bisa jadi nggak sampai harus ekstrim begitu ya, sampai kemudian gara-gara Myotalk ini kemudian seperti kata Pak Antoni berarti saya harus meninggalkan lingkungan. Nggak harus ekstrim itulah yes. Tapi artinya gini, pembelajaran kita mengatakan kepada kita harus aware dengan bagaimana pengaruh itu kepada diri kita. Even betul Ronald, termasuk lingkungan keluarga kita. Karena nggak semua keluarga itu harus kita katakan selalu fruitful, selalu memberdayakan, aja juga keluarga yang memang toxic gitu loh. Ada keluarga yang sebenarnya membuat kita semakin terpuruk. Malah ada kok saudara-saudara dan lingkungan yang saya terima banyak sekali yang saya coach, yang justru saudaranya nggak happy ketika dia sukses, ketika dia berhasil. Ya, cenderung mengatakan negatif dan sebagainya. Nah, kalau kita berada di lingkungan itu, buat saya adalah nggak apa-apa, kita tetap menjaga yang namanya hubungan interaksi. Kita nggak bisa memutuskan hubungan gitu. Betul. Tetapi kita membatasi.
membatasi, ya sudah, berarti seperlunya gitu. Karena saya tahu bahwa misalnya contoh, hal yang paling sederhana, ada beberapa teman-teman pasangan muda yang memutuskan untuk membangun startup bisnis. Tetapi dapat pertentangan yang luar biasa dari keluarga. Setiap hari diomongin, tuh kan dapatnya cuma seberapa, mana hasilnya. Jadi terus-menerus selalu dapat hal yang negatif. Kemudian saya coach, saya bilang, ya kamu nggak bisa memutuskan hubungan sama sekali dari keluarga. Tapi kamu percaya, kamu yakin nggak, seberapa yakin kamu dengan misi kamu? Seberapa yakin kamu bisa membangun bisnis kamu? Ya Pak Antoni, saya yakin, saya percaya saya bisa ini, saya punya kemampuan. Saya bilang, kamu lanjutkan. Justru itu, jadikan kata-kata mereka itu sebagai tantangan buat kamu, challenge buat kamu untuk membuktikan. Dan akhirnya betul, setelah pandemi selesai, bisnis mereka booming. Dan akhirnya kemudian, justru yang tadinya keluarga yang tadinya bersikap sangat negatif, akhirnya kemudian malah banyak terbantu oleh dia gitu. Saya bilang sih gitu. Saya bilang, toh hubungan tetap terjadi. Iya Pak, tapi justru saya bersyukur dan kemudian bisa membuktikan. Makanya kan saya seringkali di pelajaran EQ itu, Ronald, saya seringkali bilang, pembalasan dendam yang terbaik adalah menunjukkan kepada orang yang pernah menghina kita bahwa kita bisa lebih baik dari apa yang mereka katakan. Ya, ketika kita bisa membuktikan bahwa kita bisa sukses, kita berhasil, itu yang menurut saya tantangan terbaik itu. Oke, Ya. oke. Nah, kalau misal untuk memperkaya supaya kita bisa lebih sadar tentang itu, kita kira-kira Bapak ada rekomendasi untuk bacaan nggak sih Pak? Apa yang bisa kita baca gitu ya, mengisi hal positif yang tadi Bapak bilang? Betul. Bersyukurnya sekarang adalah ada begitu banyak referensi yang sebenarnya kita bisa jadikan. Bahkan, nah di sini juga ada beberapa buku-buku saya yang saya menulis 19 buku, dan ada beberapa buku pertama saya adalah tentang emotional quality management. Ada begitu banyak. Ini buku yang kedua, Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Ini juga bicara mengenai untuk keluarga, untuk para pendidik. Dan ini ada salah satu buku saya, Give Yourself, buku yang dapat penghargaan Muri, komik EQ yang pertama di Indonesia. Jadi ada begitu banyak sebenarnya buku yang bisa jadi bahan referensi. Nah, termasuk salah satu buku yang saya rekomendasikan, bukunya Daniel Goleman yang pertama kali memperkenalkan kecerdasan emosional, itu juga bisa dibaca. Belakangan saya juga punya YouTube channel yang khusus banget, saya menyebutnya sebagai Ruang Cerdas Emosi, khusus untuk mengedukasi tentang kecerdasan emosional juga. Ya, kita punya komunitas juga, Society of Emotional Intelligence Indonesia, khusus juga fokus ke kecerdasan emosional. Jadi, nah ini kita berita baik yang mau kita selalu sampaikan kepada Pak Sutrimayo adalah gini. Berita baiknya adalah EQ beda dengan IQ. IQ sampai usia 20 kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Karena udah stop gitu. Berita baiknya adalah IQ itu adalah sesuatu yang selalu bisa kita kembangkan. Malah biasanya di usia 40, kata Daniel Goleman itu, biasanya ada legitan. Biasanya memasuki usia 20, biasanya EQ orang lebih bagus. Memasuki usia 20 itu akan lebih... Memasuki 40. Oh, 40. 40, ya. Karena ya, More wiser ya gitu. betul. Pengalaman lah ya. Makan asam garam gitu, ya. Asam gurami, asam manis gitu. Jauh lebih banyak gitu. Dan itu membuat kita lebih bijaksana. Oke. Ya, usia 40. Berarti- Life begin at 40. Iya, betul. Ya. Berarti at the end ya teman-teman ya, di sini seperti yang kata Pak Antoni tadi bilang, kalau misalnya EQ kita merasa ada problem di EQ seperti yang tadi kita sudah sharingkan di awal sesi kita ini ya ada baiknya dari teman-teman ini memang harus ya melakukan do something gitu ya. Karena kalau tidak ya saya suka banget kata Einstein, kalau misalnya mengharapkan hasil berbeda dengan Ya. cara yang sama itu Betul. insane people ya. Iya, itu berarti kita udah sinting, udah gila. Dan artinya saya mau mengingatkan juga buat teman-teman pasangan Mayo, dan artinya gini loh, if kita seringkali konflik sama orang, banyak orang nggak happy dengan kita, di lingkungan mana kita sering ditolak, ya, kemudian kita sering dapat feedback buruk, please jangan menyalahkan orang lain gitu. Bisa saja ini menjadi sebuah bahan untuk introspeksi buat diri kita. Maybe cara kita berkata, pola kita yang selama ini yang bermasalah. Lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri gitu. Ya, lebih baik kita yang menggunakan contoh tadi, menggunakan sepatu yang menyesuaikan daripada kita memaksa lingkungan yang harus menyediakan karpet buat kita. Ya. Tapi itu butuh kebesaran hati juga ya Pak, untuk menerima bahwa ya ini memang salah saya gitu ya. Makanya ini yang banget. Nah, makanya seringkali orang yang EQ-nya rendah seringkali menyalahkan, blaming kan. 3C. Ya, complain, condemn, criticize. Wah. Komplain itu selalu berkeluh kesah, habis lingkungan ini dan sebagainya. Iya. Condemn itu menyalahkan orang, criticize selalu mengkritik, selalu melihat dari sisi negatif. Nah, itu mesti diubah itu.
penyakit 3C ini. Nah, mungkin terakhir nih Pak, Yes. kalau misalnya kita ada ya di dalam lingkungan kantor ini, Ya. di dalam lingkungan pekerjaan, ada orang EQ-nya rendah nih. Ya. Nah, mungkin kita memiliki EQ yang lebih baik nih. Ya. Nah, how to deal with that gitu loh. Bagaimana cara kita bisa mendealing dengan orang seperti ini? Apakah udahlah kita take a break aja, Ya. atau bagaimana nih Pak, supaya kita juga nggak kelihatan, maksudnya kita tetap terlihat profesional di dalam lingkungan pekerjaan kita gitu Pak. Prinsip saya ABCD. Ya. Pertama-tama adalah anticipate. Jadi kalau udah takut begitu, pertama-tama kita udah antisipasi orang tersebut. Misalnya contoh, Ronald tahu bahwa ada orang tertentu, ada cewek misalnya yang teman kantor yang selalu kalau terlibat di dalam proyek bersama dengan selalu telat, selalu ini dan Yes. sebagainya. Dan kalau sampai kemudian dia telat ngumpulin dan kamu marah-marah lagi, berarti kamu udah setahun tahu urusan dengan dia, harusnya dirimu udah bisa anticipate. Anticipate. B adalah behavior, perilaku seperti apa yang polanya orang itu, behaviornya orang itu. Dan kemudian adalah C itu adalah ini adalah bagian dari consequence. Consequence itu adalah dari perilakunya dia, dampaknya kepada kita itu seperti apa. Selama ini mungkin dampaknya buat kita adalah kesel, jengkel dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita belajar untuk memutuskan, saya nggak mau perilaku dia itu berdampak seperti ini buat aku. Ya, makanya sangat penting adalah D. D itu apa? Decide. Decide itu artinya kita mutusin. Apakah aku masih akan banyak berinteraksi dengan orang selama kita di tempat kerja dan berurusan dengan dia, kadang-kadang kita nggak bisa kan. Betul, Kecuali itu betul. karyawan kita gitu. Kita bisa potong dia. Betul. Tapi kita bisa memutuskan dia. Udah kalau begitu saya akan berinteraksi secara profesional aja. Berarti saya cuman akan berurusan dengan dia hal-hal penting, tapi di sisi lain kan saya nggak harus banyak bergaul dengan dia. Atau kemudian keputusan saya adalah mungkin saya harus ngomong dengan dia, saya harus bicara dengan dia, bisa saja dia nggak sadar sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya keputusan dia kita udah kasih tahu kepada dia dan perilakunya masih seperti itu, mungkin kadang-kadang saya merasa ada kalanya ada orang yang EQ-nya bermasalah itu, kita kadang-kadang mesti kasih shock terapi juga sih. Wah, kayak gimana tuh Pak? Saya shock therapy? pernah mengalami begini. Jadi kadang-kadang gini, karena kan dia nggak ngerti tentang perilaku. Dan waktu itu di kantor, dan akhirnya kita sepakat tuh. Selalu bermasalah, selalu punya problem, akhirnya kita sepakat untuk betul-betul setiap kali dia datang, teman-teman menjauh aja, teman-teman hilang. Sampai akhirnya kemudian dia merasa, kenapa sih teman-teman pada menjauh seperti itu ya? Dan akhirnya kemudian dia punya kesadaran, tiba-tiba kemudian dia bertanya kepada salah satu, oh bagus ya, akhirnya lu sadar ya. Soalnya kamu mau nggak dapat masukan dari kita? Dan akhirnya kemudian ada teman yang kemudian memberitahu bahwa kita berperilaku seperti itu karena memang dari sikapnya. Itu shock terapi yang kita berikan buat dia sih gitu. Nah, ada orang yang kadang kita perlu ngomong, dan kadang-kadang kalau diomongin nggak beres-beres juga, kadang-kadang kita shock terapi buat orang seperti itu penting juga gitu. Supaya orang itu bertobat gitu Pak. Yes, Ya. oke banget. Wah, ini Ya. seru banget ya. Ya. Seru banget nih Pak Antoni. Kita tadi sudah bahas ya untuk ini part 1 kita nih. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke dalam part 2. Kita akan bahas kalau tadi dengan pekerjaan, dengan karir, kita akan bahas ini tentang bagaimana dengan pasangan ya Pak. Yes. Karena sometimes kadang-kadang mungkin ada beberapa pasangan yang menjadi toxic relationship ya Pak. Jadi saling menyalahkan, saling ngerasa bahwa ini adalah kesalahan dari pasangan, dan ya nanti kita akan bahas lanjutnya di part 2. Oke, Yes. see you di part 2 teman-teman. Stay on you every morning. Banyak problem di dalam pasangan interaksi seperti itu bermula dari apa? Awalnya mulai dari diri sendiri dulu. EQ ini sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting, perekat dalam hubungan yang sebenarnya langgeng gitu. Satu bentuk komunikasi yang paling berbahaya itu kan komunikasi yang kita sebut dengan killer statement. Atau ada yang menyebutnya sebagai komunikasi skakmat. Sampai mengatakan, keluarga yang sehat itu termasuk salah satu butuh untuk bikin yang namanya mission statement. Makanya meluangkan waktu untuk bicara. Kalau saya biasanya malam-malam itu adalah waktu yang paling bagus. Paling nggak luangkan waktu, jadikan sebagai momen-momen rutin gitu. Untuk ngomong, untuk bicara. Ya, itu berharga.